Cerita-cerita sambat gegara tukang tidak becus. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Punjo Setiawan di channel Kelas Dunia. Kali ini kita mau membahas cerita-cerita sambat karena tukang tidak becus. Tapi sebelum itu kawan-kawan sekalian, kalau Anda mau membuat browsing ataupun search kalimat tukang bangunan, kalimat kata tukang bangunan di YouTube itu banyak sekali yang muncul ya. Jadi kalau saya melihat itu memang viewsnya bisa 901 views, ada juga 1.000.000 views ya. Misalkan ini saya contohkan, saya pernah lihat itu yang viral ya, di channelnya Asumsi itu ada 901.000 views yang membahas tentang tukang Jawa. Jadi perihal-perihal kuli Jawa dan tukang Jawa begitu. Misalkan mitos antara rokok Surya dengan kuli Jawa, memang kayaknya sebuah keharusannya. Itu kayak macam kalau selingkuhan saya itu membuktikan rokoknya itu Surya dan Samsu, urusan beres. Kemudian juga ada yang pakai doping ya, Kuku Bima Energy atau misalkan Extra Joss ya, itu kerjaan bisa makin kelar, itu salah satunya, dan itu memang terjadi ya. Misalkan juga ada 1.000.000 views itu tukang yang abal-abal, jadi itu gambar-gambar tukang yang lucu begitu, atau misalkan sengaja disalahkan untuk mendapatkan entertainment ya. Misalkan banyak sekali di YouTube itu tukang-tukang yang mungkin berparodi ya. Mungkin saya percaya betul bahwa orangnya itu tukang yang ahli, cuma karena memang kebutuhan konten akhirnya bikin hal-hal yang lucu. Misalkan juga ada juga tukang itu dibahas di channel yang sangat terkenal sekali dari Kediri, Woko Channel, itu mendapatkan 3,3 juta views. Jadi memang kata kunci tukang bangunan di YouTube ini penuh dengan entertainment ya. Penuh dengan entertainment, penuh dengan hal-hal yang lucu, penuh dengan hal-hal yang menarik untuk dilihat. Itu belum termasuk juga ya tukang-tukang yang mungkin memvideokan hasil pekerjaannya. Jadi kalau itu mungkin dikit ya yang melihat, mungkin orang-orang yang serius dengan bangunan saja yang melihat video tersebut ya. Jadi tukang menunjukkan skill, dan itu memang banyak sekali sekarang juga. Alhamdulillah para tukang juga sudah open minded dengan keberadaan dunia sosial media, termasuk juga dunia videografi. Dengan modal HP saja kita bisa show off ya, untuk menunjukkan skill kita, dan itu bukan pamer menurut saya. Karena apa? Karena memang itu kebutuhan di dunia dagangan saat ini. Saya juga melakukannya. Jadi ketika di Garapan begitu, tukang itu saya shoot gitu ya. Saya bikin ASMR tukang, pengerjaan tukang, dan itu memang sengaja untuk menunjukkan kepada sampean bahwa di Indonesia ini masih banyak stok tukang ahli. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cerita tentang sambat gara-gara tukang tidak becus. Dan ini adalah kejadian nyata. Sekali lagi, ini adalah kejadian nyata. Ada yang saya alami sendiri dan juga ada yang dialami oleh orang lain. Jadi ada Garapan di daerah Perak, Surabaya. Ceritanya real. Jadi sudah menghabiskan 300 juta rupiah, tetapi bangunannya nggak kayak 300 juta rupiah. Itu yang punya rumah sambat. Sambat. Kenapa? Karena salah pilih tukangnya tidak becus. Ada juga yang Garapan yang saya pernah liput ya, yang rumah tidak standar itu dikerjakan tukang, dan orangnya masih tetap sama, orangnya itu saja. Itu pasang batu hebel itu nggak lurus Pak Bro, penceng. Dan itu sudah, saya juga pakai tukang itu ya, itu Garapannya penceng, masang hebel saja itu nggak ngelot ya, nggak lurus, penceng. Dan kayaknya tukang ini gitu terus di Garapan, mana-mana itu selalu salah, selalu. Pernah suatu ketika itu di hire teman saya yang juga orang properti, gambarnya itu sumur di sebelah kanan ya, sama dia dipindah sebelah kiri. Jadi ada tukang itu yang kalau saya bilang itu gawan bayi, itu mesti salah melulu, dan pengkunya itu nggak karuan. Diminta untuk ngawulo ke tukangnya lebih ahli, nggak mau, mungkin karena gengsi tukang ya. Tapi Garapannya salah melulu, dan itu memang harus dihindari ya. Kalau misalkan Anda sudah tahu, nggak mungkin pakai ya. Tapi kalau Anda belum tahu, mungkin terkesima dengan omongan si tukang ini.
garapan sailat ngono suwene gak karuan. Padahal kon garap juga ndak bisa, nggak becus. Jadi memang ada tipe tukang seperti itu. Ada juga misalkan bangunan saya pernah itu tukangnya bisa-bisaan ya. Tukangnya bisa-bisaan gitu. Saya kira tukang beneran, ternyata memang tukang amburadul gak karuan. Waduh, gak karuan ya. Jadi kalau saya lihat itu semangatnya oke, tetapi keahliannya amburadul. Ada juga itu tukang yang mungkin skillnya oke, tetapi suul khuluk. Jadi dia itu apa ya, kalau saya katakan itu buruk ya secara personal. Jadi suka ngadu orang, suka ngerasani orang, suka misalkan juga membuat permusuhan. Itu saya pernah gabung dengan tukang model begitu dan hasilnya amburadul. Bahkan mungkin kalau sekarang tak bacok wong ya. Ya nggak masuk pol ya, sudah pergi sana dari Surabaya wis, balik ke asal nang daerah kono wis, gak usah balik rini maneng. Jadi memang berangkat dari cerita-cerita sambat itu ya, Anda bisa bayangkan loh, pasang batu kumbung aja itu nggak bisa ngelot ya. Bayangkan tuh padahal pondasi loh. Pondasi pasang selup itu meteng selupe, gak lurus ya, meteng penceng-penceng begitu. Waduh, amburadul. Dan memang saya berharap tukang-tukang yang begini ini belajar lagi, diturunkan egonya itu diturunkan, belajar lagi kepada yang lebih ahli. Buat apa? Buat nanti bisa mendapatkan skill yang lebih lagi, ya. Itu harusnya begitu. Nah, kawan-kawan sekalian, alhamdulillah saya mensyukuri ya, mendapatkan tukang yang bongkeng-bongkeng seperti itu. Grade-nya itu bukan grade A lagi, grade Z ya. Akhirnya itu membawa saya pada sebuah momen di mana saya mencari tukang yang ahli dan saya buktikan sendiri. Saya lihat garapannya, saya coba langsung, dan memang benar garapannya srit. Nah, itu jadi pengalaman berharga sekali. Dari situ kemudian saya mendapatkan Surin, Dikin ya, kemudian Cak Hasan, kenal dengan Rudi yang kulinya itu memang kayaknya itu overpower ya. Satu orang bisa menangani 3 tukang sekaligus ya. Jadi saya bersyukur sekali. Dari situ kemudian jadi pengalaman berharga banget untuk nanti kedepannya. Kalau seumpama sewaktu-waktu mungkin Anda butuh, silakan kontak ya. Silakan kontak untuk tukang-tukang yang memang saya bilang itu grade-nya itu grade A. Jadi mendedikasikan dirinya itu yang pada dunia tukang ya. Tidak ada profesi yang lain ya. Nggak ada profesinya, hanya nukang aja. Dari tahun ke tahun sampai tuwek ya, umur 50, hampir 50 itu nukang terus sampai umur segitu. Jadi begitu menurut saya, bahwa mungkin kalau Anda juga mengalami hal serupa, mendapatkan tukang yang bongkeng ya. Dan ini bukan untuk lucu-lucuan. Ini memang benar-benar Anda meng-hire tukang tapi salah. Silahkan komentar di bawah, dan itu sangat menyakitkan ya. Mungkin beberapa orang, daripada saya nanti salah tukang, mending saya beli perumahan aja. Silakan ya, untuk menghindari hal itu dan tidak ada salahnya. Tapi kalau Anda sudah kenal dengan tukang yang bagus ya, itu tinggal beli tanah kaflingan, tanah yang mungkin lahan kosong atau rumah yang mungkin sudah mangkrak, dan Anda nggak khawatir karena Anda pegang orang itu, pegang tukang berpengalaman itu, bisa membangun istana yang sesuai keinginan sampean. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau Anda takut, nggak masalah, beli tanah perumahan aja, nggak masalah. Jadi begitu menurut saya, bahwa cerita-cerita derita kita sudah keluarkan duit ya, customer sudah keluarkan duit, tapi hasilnya amburadul gegara tukang gatel, itu nyata adanya, dan itu bukan hal yang lucu ya. Dan bukan hal lucu saya ketawa, enggak. Itu benar-benar menyakitkan sekali. Kita sudah kerja keras cari uang ya, kemudian hasilnya zong ya. Hasilnya itu harapan amburadul. Jangan sampai terjadi hal ini kedua, ketiga kalinya. Cukup sekali saja kalau Anda sudah merasakannya, dan semoga saja Anda mendapatkan tukang yang benar-benar grade A, tukang yang benar-benar itu pengalamannya srit, pengalamannya itu banyak ya. Jadi begitu menurut saya. Terima kasih sudah sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung saya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.